hal yang sering terganggu pada anak autisme adalah adanya gangguan komunikasi. Jadi anak autisme sering datang dengan keterlambatan atau gangguan bicara. Nah, intervensi untuk anak autisme jika dilakukan sedini mungkin akan menghasilkan outcome yang lebih baik. Intervensi apa yang dapat dilakukan? Tentunya yang paling utama adalah Halo dokter, jadi gini dok, biar lebih santai kita syutingnya sambil main games yuk dok. Jadi namanya itu mitos atau fakta. Nanti dokter ambil kartu yang di depan dokter. Misalnya penjelasannya ada di kartu itu mitos atau fakta, nanti dokter bisa sambil angkat kipas yang ada di sebelah kanan dokter ya. Oke, siap. Kali ini topiknya tentang autisme ya? Iya dok, betul. Jadi dokter udah siap belum? Sudah dong, yuk kita mulai. Yang pertama, orang dengan autisme memiliki kemampuan super. Jadi, jawabannya adalah mitos ya sahabat Siloam. Memang, banyak orang yang beranggapan seperti ini. Meskipun beberapa individu dengan autisme memiliki bakat atau keahlian yang luar biasa dalam beberapa bidang, tidak semua orang dengan autisme memiliki kemampuan super. Seperti dalam populasi umum, kemampuan dan bakat setiap individu dengan autisme berbeda-beda. Pertanyaan kedua, autisme merupakan gangguan perkembangan. Nah, kalau ini baru fakta. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Ini dapat mempengaruhi individu secara berbeda, mulai dari tingkat keparahan yang ringan hingga berat. Yang ketiga, autisme disebabkan oleh vaksinasi. Ya, ini adalah salah satu mitos yang sangat tidak benar. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hubungan antara vaksinasi dan perkembangan autisme. Penelitian luas telah dilakukan dan tidak ditemukan korelasi antara vaksinasi dan autisme. Autisme sendiri sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Diduga multifaktorial, dan dari beberapa penelitian, kondisi ini sangat erat kaitannya dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang keempat, Autism Spectrum Disorder adalah kondisi seumur hidup. Yes, kalau ini baru fakta ya sahabat Siloam. Jadi, Autism Spectrum Disorder adalah kondisi seumur hidup yang mempengaruhi perkembangan seorang anak sejak masa kanak-kanak hingga kehidupan dewasa. Namun, dengan intervensi dini, terapi yang tepat, dan dukungan yang memadai, individu dengan autisme dapat mencapai perkembangan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kelima, semua anak dengan autisme menunjukkan gejala yang sama. Tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa hal yang sering terganggu pada anak autisme adalah adanya gangguan komunikasi. Jadi anak autisme sering datang dengan keterlambatan atau gangguan bicara. Kondisi lain juga dapat terjadi adanya kegiatan atau tingkah laku repetitif seperti mengulang-ulang. Misalnya dia menyukai sesuatu kegiatan atau menyukai mainan tertentu tetapi dengan tingkat yang berlebihan. Misalnya satu anak sangat suka sekali mainan dinosaurus, nanti dia senang hanya dinosaurus yang dia mau mainkan. Atau ada lagi anak-anak yang memang sangat restriktif ya. Jadi kalau misalnya jam tertentu dia harus makan misalnya, kalau jam tersebut tidak dipenuhi, anak tersebut bisa akan melakukan kegiatan yang berlebihan. Nah, itu hal-hal yang dapat terjadi pada anak-anak dengan autisme. Yang keenam, individu dengan autisme tidak dapat memiliki kehidupan yang produktif. Ini juga mitos ya. Dengan intervensi yang tepat, dukungan yang memadai, dan lingkungan yang inklusif, banyak individu dengan autisme dapat mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Nah,
intervensi untuk anak autisme, jika dilakukan sedini mungkin, akan menghasilkan outcome yang lebih baik. Intervensi apa yang dapat dilakukan? Tentunya yang paling utama adalah dukungan orang tua dan keluarga, dan tentunya dilakukan terapi intervensi, baik itu terapi okupasi, terapi perilaku, pendampingan dengan psikolog yang dilakukan secara komprehensif, diharapkan memberikan hasil yang baik dan anak autisme dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Selanjutnya, anak yang tidak suka dipeluk pasti mengalami autisme. Dan jawabannya adalah mitos. Jadi, salah satu gejala yang bisa muncul pada anak autis adalah mungkin ada beberapa anak dengan autis tidak mau atau tidak suka dielus atau dipeluk. Tapi tentu saja ini bukan gejala satu-satunya. Jadi, tidak semua anak yang tidak mau dipeluk langsung kita diagnosis atau kita tentukan sebagai autisme. Tentunya harus dievaluasi untuk tanda dan gejala yang lain. Autisme adalah gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku seseorang. Setiap individu dengan autisme unik, dengan kekuatan dan tantangan mereka sendiri. Jadi, dukungan, intervensi dini, pemahaman yang akurat dapat membantu individu dengan autisme mencapai potensi penuh mereka dan hidup mandiri. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk mendorong inklusi, menghormati perbedaan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu, termasuk mereka yang hidup dengan autisme. Jadi, bagi para orang tua dan sahabat Siloam, jika memiliki anak atau anggota keluarga yang memiliki gejala seperti menunjukkan autisme, maka jangan lupa silahkan dibawa ke rumah sakit Siloam terdekat. Last but not least, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Siloam Hospitals ya. Saya Dr. Melna pamit, salam sehat.